Motivasi saya masuk PPLP ingin mengharumkan nama Gorontalo dan menjadi atlet berprestasi. Saya masuk ke PPLP sejak 2020. Motivasi saya ingin menjadi atlet berprestasi dan membanggakan kedua orang tua. Sepak takraw, menurut sejumlah sumber, merupakan salah satu cabang olahraga permainan bola yang dikombinasikan dari permainan sepak bola dan bola voli yang dimainkan di lapangan bulu tangkis. Di Gorontalo, cabang olahraga ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sepak takraw Gorontalo menjadi cabang olahraga andalan dan diperhitungkan secara nasional maupun di tingkat Asia, yang diperkuat oleh sejumlah atlet asal Gorontalo seperti Abdul Halim Rajiu, Hendra Pago, serta Jelki Ladada. Kesuksesan cabang olahraga sepak takraw Gorontalo tidak lepas dari peran Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang menjadi wadah penggemblengan awal para atlet. Di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Gorontalo terdapat sejumlah pelatih handal yang juga merupakan mantan atlet sepak takraw, salah satunya adalah Herson Taha. Herson Taha merupakan pelatih pertama sejak dibentuk PPLP Gorontalo pada tahun 2022. Kami sebelum menjadi pelatih PPLP Gorontalo, saya pernah menjadi pelatih PPLP Sulawesi Utara. Karena dulu Gorontalo itu masih tergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara sebelum dia berpisah sendiri. Saya memang sudah menjadi pelatih PPLP di sana tahun 97 mulai. Tetapi begitu Provinsi Gorontalo terbentuk dan pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2002 mulai melaksanakan program pembinaan PPLP, kami dipercayakan untuk menangani PPLP Provinsi Gorontalo khususnya di cabang olahraga sepak takraw. Awalnya, PPLP Gorontalo hanya terdapat 2 pelatih sepak takraw dengan jumlah 6 atlet dan terus mengalami penambahan atlet maupun pelatih dari tahun ke tahun. Noldi Sulaiman Husain adalah salah satu asisten pelatih Herson yang merupakan mantan atlet pertama PPLP yang didirikan tahun 2022. Noldi juga adalah atlet pertama mewakili Indonesia pada tahun 2004 ASEAN School Game di Brunei dan menjadi motivator bagi atlet-atlet sepak takraw Gorontalo karena mampu menjadi atlet tim nasional Indonesia pada tahun 2004 di ASEAN School Game. Asisten pelatih ini memang ada 3, tetapi asisten utama kita adalah Noldi Husain. Noldi Husain itu merupakan atlet pertama PPLP sepak takraw dan beliau merupakan atlet sepak takraw pertama yang mewakili Indonesia pada tahun 2004 ASEAN School Game di Brunei. 2004 dia yang menjadi motivator bagi atlet-atlet yang lain karena sejak berdiri 2004 dia sudah bisa bergabung ke timnas di ASEAN School di tingkat pelajar. Begitu juga 2005 dia terpilih kembali ke ASEAN School Game di Malaysia dan 2006 pada saat dia sudah kelas 3 SMA dia terpanggil mengikuti pelatnas Asian Games di Doha, Qatar 2006 yang waktu itu dapat perunggu. Dari sinilah mulai kita mendapat perhatian khusus dari pemerintah, alhamdulillah sampai dengan saat ini.
Selain berprestasi sebagai atlet sepak takraw, Nolde Soleman Hussein meningkatkan kemampuannya sebagai pelatih sepak takraw dengan mengenyam pendidikan di bangku kuliah pada jurusan olahraga. Selain itu, ia juga pernah mengikuti berbagai pelatihan kompetensi sebagai pelatih tingkat Asia. Saya di PPLP sebagai pelatih sepak takraw yang mendampingi Coach Herson. Kemudian berawal menjadi seorang pelatih ini, saya juga sebagai mantan atlet di angkatan PPLP 02. Di tahun 2006 itu saya jebolan dari PPLP. Dan kemudian saya melanjutkan studi saya di Universitas Negeri Gorontalo di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, dan dari situlah saya membantu Coach Herson untuk melatih. Kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan sampai dengan yang terakhir ini adalah pelatihan pelatih tingkat Asia di sepak takraw bersama-sama dengan Coach Herson. Herson menilai sepak takraw di Gorontalo mengalami perkembangan yang begitu pesat. Banyaknya prestasi yang berhasil diraih oleh atlet-atlet sepak takraw Gorontalo di berbagai ajang regional maupun internasional turut memberikan pengaruh meningkatnya animo masyarakat terhadap cabang olahraga ini. Meski begitu, Herson mengakui fasilitas lapangan sepak takraw di Gorontalo terutama di PPLP belum memenuhi standar. Namun, menurut Herson, keterbatasan fasilitas bukan menjadi alasan untuk tidak berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang selama ini telah diraih oleh atlet sepak takraw Gorontalo. Alhamdulillah kalau untuk fasilitas di PPLP, ya seperti yang kita lihat sekarang semua sudah karpet, ada 4 lapangan, walaupun ya kalau berbicara standarisasi memang belum terlalu standar, terutama dari area bebas dan ini dia masih sangat berdempet, tetapi ini sudah sangat luar biasa menurut saya ya. Karena untuk berprestasi tidak boleh kita menjadikan alasan bahwa fasilitas itu tidak ada. Saat ini PPLP memiliki 22 atlet sepak takraw putra dan 4 putri yang memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi. Mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Di PPLP, para atlet ini mengikuti pola pembinaan dan latihan yang sudah terprogram selama setahun. Menurut Herson, pola latihan di PPLP biasanya akan disesuaikan dengan kejuaraan yang akan dihadapi. Sedangkan untuk periodisasi latihan sendiri, terdiri dari berbagai persiapan, diantaranya persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi utama, dan transisi. Pada persiapan umum misalnya, untuk teknik penguasaan bola menjadi fokus utama para pelatih sepak takraw karena para atlet PPLP dinilai atlet yang belum profesional atau masih masuk tahap pembinaan, sehingga teknik dasar menjadi prioritas yang harus dibenahi terlebih dahulu. Baik itu teknik dasar penguasaan bola, punggung kaki, sepak sila, paha, serta kepala yang merupakan basic skill para atlet sepak takraw. Menurut Herson, seorang atlet tanpa penguasaan bola yang benar, maka penguasaan teknik lainnya akan sia-sia. Karena bagi Herson, penguasaan bola akan sangat berdampak pada teknik defense, terutama saat melakukan pertahanan pada serangan servis lawan yang cukup keras.
Sedangkan untuk teknik dasar spesialisasi, menurut Herson, merupakan teknik dasar yang mempelajari teknik servis, smash, dan umpan. Untuk teknik servis merupakan gerakan awalan saat pertandingan baru dimulai. Servis ini dilakukan oleh pemain yang disebut tekong. Jika dapat melakukan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan tim akan memperoleh poin. Untuk gerakan smash sendiri dilakukan dengan teknik sepak telapak kaki, yaitu seluruh kekuatan berada di pergelangan kaki. Teknik ini juga dapat digunakan untuk menjangkau bola yang jauh dan juga menahan smash lawan. Teknik umpan merupakan teknik khusus dengan menggunakan semua teknik sepakan dalam permainan ini. Tujuannya adalah agar bola melambung dan menempati sasaran. Hanya saja dalam teknik mengumpan ini, hal dasar yang sangat dibutuhkan adalah kecepatan, ketepatan, penempatan posisi kaki tumpu pemain dari arah datangnya bola, serta bertahan dari serangan lawan. Untuk teknik defense merupakan pertahanan atau cara-cara meredam bola yang digunakan untuk mengantisipasi servis lawan. Untuk itu, menurut Herson, seorang atlet sepak takraw dituntut memiliki pertahanan yang baik. Selain program penguasaan teknik dalam sepak takraw, dengan berkembangnya olahraga sepak takraw saat ini, maka kemunculan berbagai nomor yang dipertandingkan harus mampu diadaptasi oleh para pelatih. Jika sebelumnya hanya mempertandingkan interregu atau 3 lawan 3, maka saat ini bermunculan nomor baru pada sepak takraw, yaitu kuadran atau 4 lawan 4 orang. Begitu juga di nomor double event 2 lawan 2. Bahkan sekarang terdapat nomor mix kuadran, yaitu 2 putra dan 2 putri. Kemunculan nomor baru ini menurut Herson tentunya menambah peluang untuk bisa meraih banyak medali. Dan para atlet sepak takraw mampu mengikuti semua nomor yang akan dipertandingkan. PPLP adalah program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membangun talenta-talenta pelajar yang berprestasi. Setiap dinas pemuda dan olahraga di setiap provinsi kini telah menyelenggarakan PPLP untuk menampung para atlet-atlet yang memiliki potensi di berbagai cabang olahraga. Ya memang di PPLP ini karena dia yang kita bina adalah pelajar yang setiap tahun pasti ada siswa yang sudah lulus sekolah. Maka setiap tahun kita melakukan seleksi bagi anak-anak SMP untuk masuk di PPLP menggantikan atlet pelajar yang sudah lulus sekolah. Jadi di PPLP itu pembinaan kita di tingkat seharusnya itu ada di tataran SMA, SMK dan sederajat. Penanggung jawab PPLP Gorontalo, Alan Wungguli mengatakan, PPLP setiap tahun melakukan seleksi atau penjaringan atlet pelajar tingkat SMP sederajat atau kelas 9 untuk menggantikan atlet pelajar SMA yang sudah lulus sekolah. Herson mengatakan, untuk kriteria perekrutan atlet sepak takraw di PPLP sangat ditentukan oleh antropometrinya, yakni berkaitan dengan tinggi badan serta berat badan ideal. Meskipun diakui Herson,
ada juga atlet sepak takraw berprestasi yang tidak selalu bersandar pada ketentuan tersebut. Namun, saat ini menurut Herson, antropometri harus menjadi pertimbangan utama, mengingat lawan di tingkat Asia memiliki tinggi badan yang rata-rata mencapai 180 cm hingga 2 meter lebih, di antaranya Cina, Korea, Thailand, dan India. Hal ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri bagi atlet, khususnya atlet sepak takraw di Indonesia, jika tidak mengutamakan antropometri dalam perekrutan atlet sepak takraw. Kalau melihat kondisi di luar sana, memang antropometri harus menjadi pertimbangan utama. Karena atlet-atlet yang kita lawan di sana ya sudah di atas 180 ke atas, bahkan ada yang lebih dari 2 meter. Baik itu smash maupun tekong. Sehingga atlet kita sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi, ya, terutama dalam ini Thailand. Tapi sekarang Korea, Cina, berdasarkan pengamatan pada kejuaraan dunia kemarin, sepak takraw itu di seluruh dunia sudah merata. Ya, tidak ada lagi yang bisa kita pandang remeh. Setelah perekrutan, atlet yang telah lolos seleksi PPLP akan difasilitasi tempat tinggal atau asrama yang berada di lingkungan PPLP. Fasilitas asrama diperuntukkan bagi atlet pelajar yang berdomisili jauh dari PPLP. Selain fasilitas asrama, para atlet PPLP juga diberikan uang saku dan bantuan berbagai kebutuhan biaya pendidikan. Bagi atlet yang terekrut masuk di PPLP, itu hampir semuanya kita tanggung. Dari pendidikannya, dari kehidupannya, dari mereka latihan, terutama untuk latihan semua memang full kita tanggung. Jadi sebagian dari mereka kita asramakan dan itu sudah merupakan tanggung jawab kami. Sehingga semua kebutuhan mereka alhamdulillah sampai saat ini dapat kita penuhi. Jadi di PPLP kita menyediakan asrama bagi atlet pelajar yang domisilinya jauh. Sehingga mereka kita asramakan dan kita beri fasilitasi sebagaimana asrama yang layak. Jadi mereka untuk makan, untuk kebutuhan mereka selama sebulan, uang saku itu menjadi tanggung jawab kami. Untuk masalah pendidikan pun seperti itu. Dari seragam, sepatu, tas mereka, kebutuhan pendidikan yang kita penuhi. Itu untuk anak-anak PPLP baik yang asrama maupun yang di luar asrama. Sementara itu, untuk memudahkan pengawasan proses pembelajaran para atlet ini, untuk atlet PPLP tingkat SMA dipusatkan di SMA Negeri 6 Kota Gorontalo. Atlet PPLP dituntut mampu mensejajarkan antara prestasi akademik dan prestasi olahraga. Agar akademik atlet PPLP tidak terbengkalai, para pelatih kemudian mengelola waktu, yakni antara waktu latihan dan waktu sekolah para atlet. Di pagi hari, para atlet akan mulai latihan sejak pukul 5 pagi hingga pukul 6.30. Sedangkan di sore hari dimulai pukul 15.30 hingga pukul setengah 6 sore. Di hari Jumat, para atlet seharian tidak dijadwalkan untuk berlatih. Namun pada hari Sabtu dan Minggu, sebaliknya akan dimanfaatkan untuk latihan full. Atlet PPLP dia harus bisa mampu mensejajarkan antara prestasi olahraga dan prestasi akademik. Ya. Sehingga menjadi atlet PPLP itu dituntut dua. Dia harus bagus di prestasi akademik dan juga harus bagus di prestasi olahraga. Sehingga kami pelatih PPLP sepak takraw di saat ini menyiasati itu bagaimana anak-anak itu tidak terbengkalai sekolahnya, tetap ada sekolah, tetapi juga di latihan maksimal. Untuk anak-anak PPLP itu memang ada sedikit perlakuan yang sedikit istimewa, terutama di jam-jam masuk mereka.
Karena di sini mereka setelah sholat subuh ada program latihan. Nah itu membutuhkan waktu, ada sedikit istirahat sehingga mereka bisa masuk sekolah itu nanti di sekitar jam-jam 7 lewat atau jam 8 lah. Ada kebijakan dari beberapa kepala sekolah, ya alhamdulillah mereka ada perlakuan sedikit khusus dari murid yang lain. Meski telah lulus sekolah di tingkat SMA, para atlet sepak takraw PPLP tetap dilakukan pembinaan latihan. Karena menurut Herson, usia pasca PPLP merupakan golden age atau usia potensial seorang atlet sepak takraw. Meski mereka tidak lagi menjadi tanggung jawab PPLP, namun mereka diperkenankan untuk tetap mengikuti program latihan dan memanfaatkan fasilitas tempat latihan yang ada di PPLP. Rizky Pago, Hendra Pago, Reski Jaina, Herson Muhammad, Abdul Halim Rajiu, Jelki Ladada, Raden Lateka, dan sejumlah atlet sepak takraw lainnya merupakan mantan atlet PPLP yang hingga kini masih dipercayakan mewakili Gorontalo pada event Pekan Olahraga Nasional PON. Tak hanya itu, sederet nama tersebut hingga kini aktif mewakili Indonesia di ajang kejuaraan nasional. Seluruh atlet yang sudah dipercayakan mewakili Indonesia maupun mewakili Gorontalo di PON itu tidak ada satupun yang dari luar PPLP. Semua merupakan mantan atlet PPLP. Hendra Pago, Rizky Pago, Reski Jaina, Abdul Halim, Herson Muhammad, ini ada lagi Jelki Ladada, Raden Lateka, Wahyu, semua jebolan PPLP. Tidak ada satupun yang berkembang di luar pembinaan PPLP. Sehingga mau dia prestasinya Asian Games, SEA Games, kejuaraan dunia, itu semua merupakan binaan dari PPLP, alhamdulillah. PPLP tak hanya sekedar menjadi wadah pembinaan atlet berprestasi. Namun kini, PPLP telah menjadi sebuah program yang mampu menekan angka putus sekolah. Selain itu, program PPLP juga menjadi program yang dinilai mampu membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. Bagaimana tidak, seluruh mantan atlet PPLP yang merupakan keluarga prasejahtera, kini kehidupan ekonominya meningkat berkat bonus yang diterima para atlet sepak takraw. PPLP itu sudah membantu menekan angka putus sekolah. Baru PPLP juga sudah menjadi sebuah alat untuk pengentasan kemiskinan. Semua atlet PPLP itu tidak ada dari kalangan atas, Pak. Semua dari prasejahtera. Ya, kita tahu bersama dari sejak dulu, mau Hendra Pago, mau Halim, bahkan banyak yang yatim piatu. Tetapi sekarang ya dari mereka prasejahtera, sekarang dengan prestasi itu mereka sudah bisa berubah hidupnya, ekonomi keluarganya terdongkrak dengan adanya prestasi, dan ini berkat program PPLP itu sendiri.